Shalom sahabat ilustrasi Kristiani yang disayang Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita kembali dipertemukan dalam renungan ilustrasi Kristiani ini yang adalah sebuah ruang perenungan sederhana yang membawa jiwa kepada ketenangan dan kedamaian sejati di dalam Kristus. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur, seluruh penduduknya hidup dengan sangat tenang dan damai. Di kerajaan ini, tidak ada satupun orang yang pernah lelah atau susah tidur. Rahasianya terletak pada sebuah kotak musik raksasa yang terletak di menara tertinggi istana. Setiap kali malam tiba, raja akan memutar kunci kotak musik tersebut. Suara dentingan instrumennya yang sangat lembut akan mengalun ke seluruh penjuru negeri, membawa kedamaian dan membuat semua orang tertidur lelap dengan mimpi yang indah. Namun suatu hari, sang raja merasa bosan dengan lagu yang itu-itu saja, sehingga raja memanggil pemusik dan pengrajin terbaik kerajaan, serta memberikan perintah untuk membuat lagu baru pada kotak musik raksasa kerajaan dengan suara yang jauh lebih megah, lebih keras, dengan memakai terompet yang besar agar kerajaan terdengar dan terkesan perkasa bahkan di malam hari. Para penasihat istana sudah mengingatkan raja bahwa esensi dari lagu pengantar tidur adalah ketenangan, bukan kemegahan. Namun raja tetap pada pendiriannya. Saat permintaan raja itu selesai dibuat dan pada malam ketika lagu baru yang megah dan bergemuruh itu diputar dari menara, maka tidak ada satupun warga yang bisa tidur. Suara terompet yang keras justru membuat jantung mereka berdebar-debar. Anak-anak menangis dan orang-orang dewasa hanya bisa terjaga sambil menatap langit-langit kamar mereka. Keesokan harinya, seluruh kerajaan kacau karena tidak bisa tidur semalaman. Para petani lemas di ladang, para penjaga mengantuk saat berjaga, dan sang raja sendiri merasa kepalanya sangat pusing dan gampang marah. Menyadari akan kesalahannya, raja langsung pergi ke menara dengan maksud untuk mengembalikan lagu yang lama. Namun karena dipaksa memainkan nada yang terlalu keras dan cepat, maka gerigi dalam kotak musik itu sudah aus dan rusak sehingga kotak musik itu tidak bisa berfungsi lagi. Kerajaan pun dilanda musim sulit tidur selama berhari-hari. Suasana kerajaan menjadi muram karena semua orang kelelahan. Akhirnya, raja membuat sayembara bahwa siapapun yang bisa mengembalikan kedamaian malam di kerajaan akan diberikan hadiah apa saja yang diinginkan. Banyak musisi terkenal dari kerajaan lain yang datang membawa kecapi besar dan alat musik mahal lainnya. Tetapi suara alat-alat musik itu tidak dapat menjangkau seluruh kerajaan. Sampai akhirnya datanglah seorang ibu tua dari desa terpencil yang hanya membawa peliharaannya, yaitu seekor burung merpati kecil. Ibu tua itu tidak naik ke menara istana. Ia hanya berdiri di halaman istana sambil mengelus kepala burung merpati peliharaannya dengan lembut, lalu bersenandung dengan suara pelan, tulus, dan sederhana. Setelah itu burung merpati itu dilepas oleh ibu tua itu dan terbang tinggi mengelilingi kerajaan sambil mengepakkan sayap kecilnya membawa gema senandung lembut si ibu ke setiap jendela rumah warga. Satu persatu penduduk mulai menguap. Para penjaga merebahkan badan di pos mereka dan sang raja akhirnya bisa memejamkan mata di kursi kerajaannya dengan sangat rileks. Kerajaan itu kembali menemukan tidurnya yang damai karena ketulusan sebuah senandung sederhana, bukan karena alat musik yang megah. Sahabat,
Dalam hidup ini kita seringkali mengira bahwa kebahagiaan, kedamaian atau rasa hormat dari orang lain baru bisa kita dapatkan ketika kita memiliki sesuatu yang megah seperti jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau pencapaian yang sangat jelas terlihat di publik. Sehingga kita sibuk mengejar kepuasan ego kita sendiri. Padahal esensi sejati dari kedamaian dalam hati justru seringkali lahir dari hal-hal sederhana lewat ketulusan, kerendahan hati, dan tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih tanpa perlu pamer. Jadi, jangan merusak kedamaian yang sudah ada hanya demi gengsi atau pujian sesaat. Sebagaimana kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau berikan. Biarlah melalui apa yang telah Engkau berikan kepada kami selalu merasa cukup. Buatlah hati kami untuk selalu berterima kasih dan tidak menginginkan sesuatu yang tidak kami miliki. Biarlah kami senantiasa merasa nyaman dan tenteram dengan apa yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, jika engkau diberkati dengan video renungan ilustrasi Kristiani ini, maka jadilah penyalur berkat Tuhan dengan membagikan video ini kepada mereka yang kamu kasihi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan membagikan renungan yang memberkati. Juga jangan lupa untuk menekan lonceng agar kamu selalu mendapatkan notifikasi manakala ada video baru yang diupload. Silahkan tinggalkan kesanmu pada kolom komentar, dan atas kasih Kristus kita pasti akan kembali bertemu pada episode Renungan Ilustrasi Kristiani berikutnya. Teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom.